Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Biarkan ku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Oh, ku menyembahmu Tuhan, Kau Allah Maha Kuasa, besar ajaib, agung mulia. Kami tinggikan, kami agungkan, kami puji, kami sembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, pimpin langkah kami, terangi oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini, Yeremia pasal 33, ayat 1-13. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk bertempur melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, perikop hari ini menegaskan sekali lagi akan janji pemulihan bangsa Israel. Allah akan kembali memulihkan kota-kota Israel. Allah akan memulihkan kesehatan dan keamanan bangsa itu. Bahkan Allah akan menahirkan bangsa itu dari dosa mereka. Bangsa Israel akan kembali memuji Tuhan karena perbuatan Tuhan yang menyelamatkan dan memulihkan mereka. Yang menarik dari pembacaan kita pagi hari ini, firman Tuhan ini datang saat bangsa Israel masih dalam keadaan aman, jadi belum diserang oleh kerajaan Babel. Jadi ini firman berupa firman nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia. Ayat 1 mengatakan, firman ini datang ketika Yeremia masih ditahan, terkurung di pelataran penjagaan istana. Ini artinya sebelum terjadi penaklukan oleh Babel. Walau demikian, Tuhan telah menyatakan janjinya untuk kedua kalinya, untuk menunjukkan betapa Allah mengasihi umatnya. Dalam penghukuman yang Allah akan nyatakan, terlihat ada kasih, setia, dan anugerahnya.
Sebab sesungguhnya Allah menginginkan kehidupan yang penuh berkat bagi umatnya. Hukuman yang akan disampaikan adalah untuk supaya umatnya bertobat. Tetapi di tengah hukuman itu ada janji-janji pemulihan. Tentu tujuannya supaya ketika umat Allah dalam penghukuman nanti di pembuangan di Babel, mereka berbalik kepada Tuhan dan menanti janji Tuhan itu untuk pemulihan dan tentunya bertobat. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari? Kita ambil hikmat dari perikop pagi hari ini. Yang pertama tentunya mengingatkan kepada umat bila penghukuman Tuhan dinyatakan itu karena dosa-dosa mereka. Tindakan yang terbaik adalah bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Berkali-kali Yeremia menyatakan peringatan ini, tetapi umat Tuhan Yehuda tidak mau menggubris. Malah Nabi Tuhan dibelenggu, dikurung di pelataran istana. Mungkin banyak umat Tuhan yang tidak percaya akan berita nubuatan itu sampai hukuman datang dan terlambat. Tetapi yang kedua kita belajar akan kasih setia Tuhan. Di antara kabar peringatan untuk bertobat akan datangnya hukuman Tuhan, ada janji pemulihan. Bahwa umat Tuhan akan dibangun kembali, dipulihkan kembali, dan diampuni dosa-dosanya. Sebagai umat Tuhan, mari kita punya keyakinan akan janji penyertaan Tuhan dan janji pemulihannya. Sekarang bagian ketiga, bagian aplikasi. Apa yang kita harus lakukan? Belajar peka akan suara Tuhan, akan firman-Nya. Suara Tuhan disampaikan melalui hamba-hambanya, melalui firman Tuhan, khotbah-khotbah yang disampaikan, juga melalui pembacaan perenungan firman Tuhan. Baiklah kita peka, bila suara Tuhan itu bicara tentang teguran, secepatnya berbalik dan bertobat. Jangan menunggu kegenapannya dulu, seperti yang dialami umat Yehuda dan akhirnya harus dibuang di pembuangan. Tetapi bila hal itu pun terjadi, Tuhan tetap setia. Tuhan membenci dosa kita, tapi mengasihi kita orang berdosa. Yang Tuhan rindukan dari hukuman yang Dia nyatakan adalah supaya kita bertobat. Dan supaya kita tidak dihukum dalam penghukuman kekal. Oleh sebab itu, setiap kesempatan yang Tuhan beri, kita pakai untuk berbalik, bertobat. Dan percaya menjalani hidupmu dengan iman percaya akan janji dan kebenaran firman-Nya yang memulihkan kita. Saat kita mau bertobat, Tuhan akan memulihkan kita. Demikian firman Tuhan hari ini, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami, agar kami peka akan peringatan-peringatan Tuhan. Dan akan janji pemulihan bagi mereka yang bertobat, bagi umat-Mu. Tuhan setia dan akan memulihkan, bahkan memberi kesempatan. Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami saat kami mohon ampun dan bertobat. Dan bahkan membangun kembali kehidupan kami untuk dipakai menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami peka akan firman-Mu, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa, kami hidup dalam ketaatan, dan itu semua menghasilkan hal yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan hidup kami dalam perlindungan dan rancangan dari Tuhan yang terbaik. Tapi bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara yang mungkin masih dalam pergumulan, kami juga dihuburkan oleh firman-Mu hari ini bahwa ada janji setia Tuhan. Biar kami percaya, teguh dan mengimaninya. Dan Engkau akan memulihkan setiap jemaat Tuhan yang dalam pergumulan. Berkati kehidupan umat-Mu. Berkati secara roh bertumbuh dalam iman percaya. Makin mengenal Tuhan dan isi hati Tuhan. Mengerti kehendak dan rencananya. Berkati keluarga-keluarga dalam keharmonisan, dalam kebahagiaan, dan kasih Tuhan yang nyata.
suami istri, orang tua anak, bertumbuh bersama dalam kasih Tuhan, dalam pemeliharaan dan rahmat. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Di tahun baru, Tuhan menyertai sepanjang tahun, melimpahkan berkat-berkat Tuhan, sehingga tidak ada satu jemaat pun yang kekurangan. Tetapi janji kelimpahan-Mu dinyatakan. Berkati usaha pekerjaan setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan berkati ibadah-ibadah kami bersama JKI Sema bertumbuh dalam iman percaya, menjadi umat yang misioner, yang mendukung pekerjaan Tuhan, meluaskan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Demikian doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, sampai jumpa besok. Hari Minggu ibadah disertai perjamuan kudus. Persiapkan menangkap kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan, membekali kita masuk tahun baru Imlek. Tuhan memberkati. Shalom.